Pertanyaan yang kedua, buat yang baru menikah. Masya Allah. Yang baru menikah. Masya Allah, Masya Allah. Pernikahannya umur 3 bulan. 3 bulan menikah. Nah, Wah, itu tuh. ada ya? Masya Allah. Mohon maaf, saya harus melewati. Itu kalau kesandung, suami masih bilang, yang salah batunya Ustaz. Gitu, itu 3 bulan gitu. Iya. Baik. Sebelum menikah, punya masalah nggak? Bismillah, ada Ustaz. Ada. Sebelum menikah. Kebayang nggak setelah menikah masalahnya hilang? Belum Ustaz. Jadi setelah 3 bulan menikah ini masih punya masalah? Alhamdulillah sudah mulai ringan, setidaknya teratasi karena sudah menikah. Masya Allah. Oh, dulu masalahnya belum nikah, gitu loh. Oke. Setelah menikah masalahnya karena menikah. Mungkin masih, enggak, dia bilang tadi setelah menikah 3 bulan. Lebih ringan. Masalahnya lebih ringan. Mungkin baru 3 bulan, Mbak. Iya, karena baru 3 bulan jadi ringan gitu Masih kan. ringan, masih ringan. Tapi barakallahu fik, kasih hadiahnya mbaknya. Masya Allah. Dari aslinya Kendal Ustaz, sekarang tinggal di Bantul. Oh, Masya Allah, barakallahu fik. Tapi pertanyaan yang ketiga, kasih hadiahnya mbaknya. Pertanyaan yang ketiga, buat yang janda. Masya Allah. Tapi janda muda. Nah, nggak mau janda tua nah. Di bawah 40 tahun Ustaz ya? Iya, janda di bawah 40 tahun. Ustadz Afan, janda semangat sekali Ustadz. Masya Masya Allah. itulah janda. Oh, semangat banget nih janda Ustadz. Iya. Baik. Di bawah 40 tahun katanya. Oh, di bawah 40 tahun. Iya, janda di bawah 40 Bu, tahun. di bawah 40 tahun. Bukan kelahiran 40 tahun. Oh, belakang ya. Janda. Ngapunten di nggih. bawah 40 Ada yang tahun. bilang, "Saya Mas, saya kelahiran 40." Bukan. Ngapunten, Masya Allah. Ngapunten. Oh, ada yang protes, yang punya suami juga Ustadz nanti katanya. Gimana? Habis ini yang punya suami boleh juga, jangan janda doang katanya. Loh, itu sudah ada yang punya suami tadi. Baik. Silahkan memperkenalkan dirinya dulu. Serius ya? Loh, kalau janda disuruh memperkenalkan diri, Ustaz. Gawat Ustaz ini. Nah, supaya nggak perkenalannya di terakhir nanti. Iya, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri apa? Nama saya Tengku Nilai Rafina. Apa ini? Asal saya dari Medan. Masya Allah. Terus Tapi tinggal di Jogja. Nggih, iya. Iya. Janda cerai, janda mati. Suami saya berpulang Ustadz. Udah meninggal dunia. Nggih. Rahimahullah. Kehidupan sekarang dengan sebelum ditinggal suami bagaimana? Masalahnya lebih besar atau lebih senang ditinggal suami? Masalahnya masing-masing ada, sebelum dan sesudah Tetap ada masalah. tetap ada masalah. Jazakillah khair. Itu poinnya. Tapi kasih hadiahnya. Baik. Masya Mau Allah. jadi janda, mau punya suami, mau sudah tua, mau belum nikah, kita nggak akan pernah lepas dari masalah. Terima kasih Mbak, sehat-sehat. Maka kenapa daurah kita berbincang tentang mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja sebelum kita mengkaji buku ini, ana ingin mengingatkan bahwa nikmat yang Allah berikan itu jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Hanya saja kita sering lupa. Manusia itu sering mengingat keburukan dan lupa dengan kebaikan. Itu tabiat manusia. Allah menyebutkan innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang zalim, sangat zalim dan sangat kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Buktinya apa? Kita sering curhat. Kita sering mengadu.
Dan kalau bicara mengadu biasanya kesulitan dan masalah yang dihadapi. Ketika Allah berikan kedua tangan, kita lupa dengan nikmat itu. Ketika Allah berikan jantung yang dapat berdetak dengan normal, bertahun-tahun kita membawa jantung itu. Sampai suatu saat dokter jantung mengatakan ada masalah dengan jantungmu. Baru kita mengadu, engkau kemana selama ini? Padahal di akhir setiap sholat, kita itu dianjurkan untuk mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita disuruh minta, ya Allah bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu. Karena mengingat manusia itu bala, dan mengingat Allah itu dawa, obat. Ketika kita ingat dengan fulan yang pernah menyakiti kita, kita ingat dengan pasangan hidup kita yang pernah berbuat buruk kepada kita, kita ingat dengan kondisi orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita, jadi penyakit buat kita. Tapi tatkala kita mengingat Allah Azza wa Jalla, jadi tenang hati kita. Tapi ternyata kita lebih sering mengingat manusia, mengingat makhluk daripada mengingat Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh minta tolong, Allahumma a'inni ala dzikrik. Yang kedua, wa syukrik, bantulah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Oleh jamaah, kalau bicara penyakit, anak kadang-kadang ngelihat kaki anak ada masalah ya. Kulit anak bermasalah. Tangan anak agak sakit. Perut sini, ya Allah. Kita mengingat beberapa detail masalah di tubuh kita, tapi kita lupa ada banyak nikmat yang kita sudah lupa. Maka kita memohon kepada Allah agar dibantu bersyukur. Tidak hanya mengeluhkan masalah. Kemudian yang ketiga, dan ini puncak dari harapan seorang muslim, al-ihsan wa husni ibadatik, agar kita bisa beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, Allah menciptakan manusia itu lemah. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dengan semua kelemahan yang ada di diri hamba, hamba itu dituntut untuk menjadi kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya tatkala kita keluar dari rumah kita, kita baca apa? Bismillahi, dengan nama Allah. Ketika kita makan, kita katakan Bismillah. Ketika kita mau berbuat apa saja, kita senantiasa mengucapkan asma Allah, karena memang kita butuh bantuan Allah Azza wa Jalla. Lalu kita mengatakan tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nah, anak ingin kita membaca di halaman 6 tentang pengertian tawakal. Di halaman 6. Kita tuh sering ngomong tawakal. Udah tawakal. Udah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar tawakal kita? Tatkala kita mendengarkan muadzin memanggil, kita tahu ya, azan itu ada pernyataan, ada panggilan. Ketika ada pernyataan dan ikrar di situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang kita katakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika dua kalimat syahadat disebutkan, kita juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Namun tatkala muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, apa yang kita katakan?
La haula wa la quwata illa billah. Kalau sudah panggilan, kalau sudah perintah, kita tidak akan pernah mampu melaksanakannya tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Coba kita baca, apa sih pengertian tawakal? Nah, mana yang mau bacain buat kita? Tafadhal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, pengertian tawakal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawakal berarti pasrah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penderitaan dan sebagainya. Ibnu Mandzur dalam Lisan Al-Arab berkata bahwa tawakal itu berarti istalama lahu, yaitu berserah diri kepadanya. Secara istilah terdapat beberapa pengertian tawakal. Di antaranya sebagai berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa tawakal adalah as-siqatu billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah berkata bahwa tawakal adalah qat'ul istisyrafi bil ilyasi minal khalqi, memutus pengharap-harapan asa kepada manusia. Nah, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada ciptaan, kepada makhluk, baik itu manusia atau jin atau malaikat. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dilemparkan ke api, dia diletakkan di manjanik, dia dilemparkan ke api. Disebutkan di bawah beberapa asar bahwa malaikat Jibril datang mengatakan kepada Nabi Ibrahim, alaka ilayya haja, Ibrahim, engkau butuh sama aku, engkau butuh sama aku. Apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala, kalau kepadamu aku nggak butuh, engkau makhluk, sama-sama aku makhluk. Engkau makhluk yang tidak dapat berbuat kecuali apabila Allah memberikan izin agar engkau berbuat. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilallah fana'am, kepada Allah aku butuh sekarang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Maka di sini kepada manusia itu ditambahkan makhluk. Bukan hanya kepada, tapi kepada makhluk. Kita benar-benar memutus semua harapan-harapan kepada makhluk. Sebagian kita kalau masalah menimpa dia, dia berpikir, oh ada fulan, ada alan, oh aku punya duit, aku masih punya simpanan. Ketika seorang suami mendolimin istrinya, kemudian sang istri berpikir, enggak, aku mau gugat cerai. Nah, terus gimana dengan kehidupanmu nanti? Alhamdulillah, aku punya tabungan. Dia bergantung kepada Allah? Tidak. Dia berserah diri kepada Allah? Enggak. Oh, aku punya kakak yang peduli sama aku. Aku punya keluarga yang siap menerimaku. Kemana Allah? Kok katanya tawakal? Jadi makna tawakal itu qat'ul istisyraf bil iyas minal khalq. Benar-benar kita memutuskan pengharapan asa kepada makhluk. Nggak ada. Bersandar kepada tabungan, bersandar kepada pekerjaan. Sebagian orang tua ketika menyuruh putrinya sekolah tinggi dan bekerja, apa kata orang tuanya? Nanti nak, kalau engkau punya masalah sama suamimu, kalau engkau diceraikan, engkau sudah punya pekerjaan. Ini belum nikah sudah disiapkan untuk bercerai. Jadi orang tuanya, ya apa coach? Ada orang tua kayak gitu. Gimana Ibu, ada? Yang jawab? Emak-emak. Mama Ustaz. Insya Allah. Iya, jadi memang disiapin dia untuk berpisah sama suaminya. Karena aku nggak tahu dengan takdir nanti gimana masa depanmu. Ya udah, engkau kerja sekarang. Jadi kalau ada apa-apa engkau sudah siap. Kemana Allah gitu loh. Masya Allah. Ini yang namanya tawakal. Kan coba dibaca ucapan Ibnu Rajab. Ibnu Rajab rahimahullah dalam Jami' al-Ulum wal Hikam berkata bahwa tawakal adalah
Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi istijlabil masalihi wa daf'il madari'i fi umurid dunya wal akhirati kulliha. Bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih maslahat dan menolak madarat untuk seluruh urusan dunia maupun akhirat. Jadi sejatinya tawakal dan doa yang tadi mungkin udah dibahas cukup panjang sama Ustaz Abdul, itu manifestasi dari ikrar kita setiap sholat, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu kami berdoa, kami meminta. Karena doa itu adalah ibadah. Hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, itu makna tawakal. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Kebanyakan kita enggak sama. Dan bicara tawakal, ingat tawakal itu amalan hati. Bukan amalan fisik. Maka di halaman 8 di sini Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal menjelaskan tentang tawakal yang keliru. Kelompok yang pertama, ya udahlah, serahkan sama Allah. Engkau nggak kerja, loh, takdirku sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kalau Allah mau kasih rezeki, Allah kasih. Ketemu orang kayak gitu? Banyak, Ustaz. Enggak lah, enggak banyak lah. Oknum maksudnya, Ustaz. Oknum, iya. Nah, ada orang yang mungkinkah emak-emak ingin punya anak tapi dia tidak menikah? Insya Allah lah. Kalau takdirnya Allah datang tuh anak, insya Allah. Nah, secara akal dan secara syariat tidak benar. Tapi ada. Kemudian yang kedua, kelompok yang bersandar kepada sebab. Ya, dia kerja, dia usaha. Dia lupa bahwa semua usaha dia tanpa bantuan Allah sia-sia, jemaah. Yang benar itu yang ketiga, menggabungkan tawakal dan usaha. Hatinya bergantung kepada Allah, fisiknya berupaya dan bekerja semaksimal mungkin. Karena tawakal amalan hati. Ingat ketika Nabi SAW perang Uhud. Nabi itu pakai baju besi double. Nabi. Kenapa? Ini usaha. Ini amalan raga kita. Lisan kita juga mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Beliau pakai baju besi double. Hatinya tidak bergantung kepada baju besi. Hatinya tidak bergantung dan bersandar kepada pedang yang dipegang Nabi SAW. Hatinya tetap bersama Allah Azza wa Jalla. Itulah tawakal. Makanya kita sering mendengar tawakal seperti burung. Coba dibaca hadisnya di halaman 9 ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Nah, kadangkala burung lebih pintar dari manusia. Burung itu usaha enggak? Usaha. Belum tentu burung itu pulang. Seringkali anak-anak anak itu mendapati
anak burung yang bercuit-cuit ya di atas pohon depan rumah ya. Sampai anak ngomong, "Bah, ini kayaknya nggak ada ibu sama bapaknya." Iya, ibu dan bapaknya nggak kembali mungkin. Karena sudah ditangkap oleh petani. Tapi ada usaha. Dan subhanallah, burung itu benar-benar bersandar kepada Allah. Burung itu nggak punya kulkas loh. Nggak punya freezer Ustaz ya. Pernah ngelihat burung, karena dia ngelihat, ngomong sama pasangannya, "Di, ini kayaknya musim hujan ya, takut kita nggak bisa besok keluar, kita simpen makanan yuk." Nggak ada burung simpen makanan. Burung nggak punya tabungan. Dia hidup hari itu untuk hari itu, hari esok terserah Allah. Benar. Makanya bicara nikah. Nah, Anda mau tanya sama ibu-ibu ini. Seorang laki-laki menikah, dia harus punya apa? Nah, punya kemampuan seperti apa kemampuannya? Ini bagus nih Ustaz. Nih, kita tunggu jawaban langsung dari sumbernya. Silakan. Nah, mak kepingin yang kayak apa? Punya apa? Punya sangu. Oh, ilmu Ustaz. Oh, ilmu. Oh, ilmu. Maaf Ustaz. Kalau ngomong ilmu, Ustaz. Miskin, ya enggak lah Ustaz. Nah, ilmu itu utama. Tapi pelengkapnya fulus lah Ustaz. Ilmu nggak datangkan fulus kan? Ilmu nggak datangkan beras. Baik jamaah, cukup seorang itu menikah punya yang dia makan hari itu. Oh. Artinya seorang suami melamar, saya punya bisa bayar mahar, makan hari ini bisa. Besok, wallahu a'lam. Masya Allah. Wallahu a'lam besok. Ingat Nabi SAW menikahkan seorang sahabat yang dia nggak punya apa-apa. Nabi SAW mengatakan, "Iltamis walau khataman min hadid." Engkau cari walaupun cincin besi. Sahabat ini pulang ke rumahnya. Pulang, dia cari. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, nggak ada ya Rasulullah." Akhirnya sahabat ini sedih ya. Dia ingin menikah, tapi dia nggak punya apa-apa. Namun dia kalau bisa bicara ngasih makan, dia akan berusaha untuk cari makan. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, boleh sarungku ini aku jadikan mahar buat dia." Apa kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini? "Wallahi laisa ala atiqihi syai'." Demi Allah, di atas pundaknya nggak ada kain. Sahabat ini cuma pakai sarung. Dari miskinnya sahabat itu. Kata Nabi SAW, "Kalau sarungmu jadi mahar, Pakai apa Ustaz ya? iya, engkau pakai apa?" kata dia. Akhirnya diam sahabat ini. Benar-benar dia itu, ya ini yang aku punya gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Engkau hafal Al-Quran?" "Iya, aku punya. Aku hafal surat ini, surat ini, surat ini." Akhirnya dinikahkan sama Nabi SAW. Besok makan apa? Wallahu a'lam. Tapi ya wanita boleh milih, Mas Yusuf. Nggak harus nerima. Katanya perempuan itu nggak bisa milih. Kata siapa? Anak punya temen nador 70. Nador 70 perempuan, bayangin ya. Dia kalau di antara 70 ini masalahnya dia duda. Baik. Jadi duda itu masalahnya ketika dia nazar kepada seorang akhwat, dia berharap lebih daripada istri dia yang dahulu. Berarti belum bisa move on. Belum bisa dia. Ketika dia ngelihat, Masya Allah nggak cocok kata dia. Mantan memang penuh kesan sih Ustaz. Oh Masya Allah. Dalam ya, dalam ya. Baik. Kemudian kalau dia cocok, Ya Ustaz. tuh perempuan nggak cocok. Wah. Ternyata dia ditolak sama banyak perempuan juga gitu loh. Artinya dia berhak memilih perempuan itu juga. Dia bisa menerima atau tidak. Tapi intinya ketika seorang menikah dan dia berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya besok mau makan apa? Ya udah kalau kita tawakal sama Allah, Allah akan kasih rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
Ini bukan maknanya kita nggak boleh menyimpan ya, boleh menyimpan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi panen di Khaybar itu setelah beliau punya harta, beliau kasih nafkah buat istrinya hampir setahun. Jadi nafkah itu nggak harus bulanan, boleh tahunan. Tapi kira-kira perempuan kalau kasih nafkah setahun 12 M Ustaz. enggak bertahan berapa lama tuh duit? Itu masalahnya Ustaz. Mungkin mesti pakai auto debit ya Ustaz. Jadi kita atur gitu ya tiap bulan gitu Ustaz ya. Nah, tapi intinya tawakal itu benar-benar berserah diri kepada Allah, yakin sama Allah. Seperti burung tadi. Ada kisah teman ya di Jember itu, Masya Allah ya. Dia pindah dari Jakarta ke Jember. Dia buka usaha. Usahanya dia itu ngepres motor-motor yang ketabrak ya. Dia ngomong suatu hari ana itu punya duit hanya tinggal 20.000. Artinya duit dia tinggal 20.000. Nggak ada duit lain Ustaz. Ana buka usaha ana dari pagi Ustaz. Terus sampai lewat zuhur nggak ada orang datang. Lewat asar nggak ada orang datang. Dia hatinya cuma bergantung sama Allah SWT. Ketika dia mau tutup sebelum maghrib ada orang datang bawa motor. Mas bisa ngepres mas? Apa kata orang ini? Sampean yang saya tungguin dari tadi. Masya Allah. Masya Allah. Artinya ketika orang berserah diri sama Allah, udah jangan takut gitu loh. Yang jadi masalah sebagian kita itu nggak qanaah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau datang ke rumah istrinya, tanya di pagi hari ada yang bisa dimakan? Kata istrinya nggak ada ya Rasulullah, kecuali air. Air ada. Masalah apa bukan masalah? Apakah dengan marah masalahnya selesai? Terus bagaimana cara menghadapi masalah itu? Kata Nabi SAW, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Selesai. Tapi sebagian kita kan enggak. Mengajak suaminya berantem. Gara-gara engkau. Ini masalah dari engkau semuanya. Kok bisa aku dapat suami kayak kau? Udah nggak ada makanan. Yang ada berantem, nggak selesai masalah. Ketika idzan ana shaim, puasa. Doanya orang puasa itu mustajab. Udahlah kita puasa. Bukan berarti kita nggak usaha, udah kita usaha gitu loh. Tapi jangan sampai masalah itu menambah masalah. Ada slogan mengatasi masalah Dengan masalah Ustaz. Oh iya salah ya. Nah, nih kita kalau tawakal dapat apa? Jemaah, tawakal ini dalam banget ya. Bagaimana orang percaya menyerahkan kepada Allah SWT sampai Ibnu Qayyim tuh mencontohkan seperti bayi. Bayi itu nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berserah diri kepada siapa? Bapak ibunya. Bapak ibunya. Dia punya niat, dia nggak bisa mengungkapkannya. Hanya dia bisa menangis. Bapak ibunya mungkin punya urusan di kamar sebelah, dia sendirian. Bayi. Iya Ustaz. Antum pernah jadi bayi? Pernah Ustaz. Ingat waktu jadi bayi? Enggak. Nggak ingat kan? Nggak ingat. Kita nggak ingat, tapi yang jelas bayi itu benar-benar tawakal sama orang tuanya. Betul. Dia nggak tahu, dia lapar, orang tuanya masih kemana, dia nangis, orang tuanya nggak datang, ada bayi yang dibuang sama orang tuanya. Dia benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita melakukan itu kepada Allah Azza wa Jalla? Kita benar-benar berlepas diri dari semua. Ya Allah, ya Allah aku punya niat, ya Allah aku punya keinginan, ya Allah aku punya cita-cita, aku punya angan-angan, ya Allah. Tapi semua terserah Engkau, ya Allah. Terserah sama Engkau. Engkau yang tahu yang mana yang baik buat aku dan mana yang buruk buat aku. Berapa banyak keinginan-keinginan kita yang tidak menjadi kenyataan. Apakah kita kemudian mengeluh,
Nggak apa-apa ngeluh. Tapi jangan sama tetangga. Jangan sama kawan lah. Mengeluh kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah itu kalau mau kasih, tinggal katakan kun. Jadi jamaah. Nggak ada yang mustahil buat Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang mustahil. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau berumur 86 tahun kira-kira. Ya, umur 86. Beliau berdoa terus ya, minta anak. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Udah terserah Allah. Yang jelas dia usaha, dia minta. Loh, istrinya sudah tua. Mustahil bisa punya anak. Dokter mengatakan, aduh nggak mungkin sudah. Iya dok, kami tahu engkau makhluk. Engkau nggak bisa. Tapi Allah bisa dan mampu. Nah, di sini kita akan lihat apa buah dari tawakal seseorang. Nah, silakan dibaca. Buah dari tawakal, yang pertama, tawakal itu menguatkan tekad dan kokoh dalam urusan. Allah Ta'ala berfirman, fa in azamta fatawakkal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 159. Nah, jadi kita itu nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Kalau kita punya urusan jamaah, usahakan nggak cerita kemana-mana. Ada omongan, Ustadz kenapa ya kalau orang mau nikah itu pas deket tanggal pernikahan banyak aja cobaannya. Yang ini, yang itu, ya udah nggak usah merame-rame. Ada akad nikah, ada walimah. Yang nggak perlu rame-rame itu apa? Akad nikah. Setelah akad nikah baru bikin walimah, baru kasih kabar orang-orang. Tapi kalau engkau belum nikah sudah rame-rame, ada yang hasad. Ada yang nggak suka. Sudah, engkau sudah bertekad, udah istikharah, tawakal. Bismillah. Nanti setelah, ini bicara walimah ya. Walimah itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib, Ustaz, karena wajib mengumumkan kan, Ustaz. Wajib. Nah, ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi walimah itu, ya cukup ngundang 10 orang. Nggak usah rame-rame. Oh, aku mau ngundang 1000 orang. Iya nggak apa-apa. Kalau engkau sudah bertekad, sudah serahkan sama Allah. Tadi, Nabi SAW mengatakan, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kalian itu berusaha menyelesaikan urusan-urusan kalian dengan cara menyembunyikannya. Mau punya usaha, nggak usah rame-rame. Nanti kalau sudah selesai, biar orang melihat hasilnya. Tapi banyak di antara kita kan ngomong dulu ke sana, aku mau buka usaha ini, aku mau bikin ini, bikin sudah diem. Engkau sudah bertekad, udah musyawarah kepada orang-orang yang ahlinya, serahkan sama Allah SWT. Oh, nanti hasilnya, ya terserah Allah kan kalau sudah serahkan. Kewajiban kita adalah berusaha. Adapun hasil ketentuan Allah Azza wa Jalla. Anak ingat dengan sebuah ungkapan jamaah yang sampai hari ini anak ingat. Ketika anak daftar di LIPI ya Coach. Waktu itu ujian lisan. Baik, Ustaz. Udah lulus, ujian tulis, ujian lisan. Kita nunggu di salah satu kelas. Ada sebuah tulisan di kelas itu. Yang bunyinya, alal mar'i an yas'a wa laysa alai idrakun najah. Artinya kewajiban seseorang itu berusaha. Kesuksesan bukan urusan dia. Kewajiban kita apa? Usaha. Berhasil tidak berhasil ya bukan urusan kita. Makanya serahkan sama Allah. Ini buah tawakal. Dia benar-benar sudah serahkan sama Allah. Tekadnya bulat, serahkan sama Allah SWT. Yang kedua. Nah. Ya, yang baca kok hilang?
Masya Allah. Terpesona, Jangan Ustaz. makan-makan dulu di sana. Acaranya belum selesai. Enggak, beliau terpesona Ustaz. Hah? Beliau terpesona Ustaz. Sama makanan yang dikirim. Bukan. Sama apa yang antum ungkapkan Ustaz. Beliau tawakal tadi kayak. Tawakal. Nah, Tawakal Mas. nah silakan yang kedua. Yang kedua, Allah mencintai orang yang bertawakal kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Al-Imran ayat 159. Allahu Akbar jamaah. Gimana kalau kita dicintai sama Allah? Mau suami benci, mau anak-anak gak suka, mau mertua memusuhi kita, kalau Allah sudah cinta, selesai urusannya. Makanya ada seorang yang mengungkapkan sebuah bait-bait syair ya. Waktunya tinggal berapa menit? Masih 5 menit lagi Ustaz. 5 menit lagi. Dia ini mengadu sama Allah ya. Dia mengatakan, Laitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Kata dia, andai kata engkau manis sama aku ya Allah, dan hidup ini pahit, aku nggak peduli ya Allah. Andai kata engkau ridho sama aku dan seluruh makhluk itu benci sama aku nggak peduli, aku nggak punya urusan sama mereka. Laital ladzi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin kharabu. Jikalau urusanku dengan engkau baik-baik saja dan urusanku, hubunganku dengan seluruh makhluk ini rusak, aku nggak peduli ya Allah. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun. Kalau benar cintamu ya Allah, semua urusannya ringan jemaah. Fa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan kembali menjadi tanah jemaah. Kenapa kita kemudian lebih peduli sama cinta manusia daripada kecintaan Allah Azza wa Jalla? Maka berusahalah meraih cinta Allah dengan bertawakal tadi, berlepas diri dari semua ketergantungan. Benar-benar menyerahkan kepada Allah SWT, lebih percaya sama Allah daripada seat belt yang dia pasang, lebih percaya sama Allah daripada helm yang dia pakai. Karena kita nggak tahu jemaah apa yang akan terjadi. Sebagian orang merasa aman, udah anak pakai seat belt aman. Berapa banyak mobil yang terbakar dan orang itu tidak bisa keluar dari mobil gara-gara seat belt itu. Maka jadilah orang yang dicintai Allah dengan menyerahkan semuanya kepada Allah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, tawakal kepada Allah akan mewariskan pertolongan, kekuatan, kuatnya hati dan keberanian. Allah Ta'ala berfirman, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawablah, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Maka maaf kami ulangi. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surah Al-Imran ayat 173 sampai 174. Jemaah, betapa seringnya ya ketika kita mengadu kepada manusia. Manusia itu menakut-nakutin kita.
Oh nanti kamu kayak gini, nanti kamu kayak gini. Sering kita ditakut-takutin. Dan Rasulullah SAW bersama sahabatnya pernah ditakut-takutin. Mereka akan diserang. Mereka akan dibantai oleh orang-orang musyrikin. Dan datang orang-orang musyrikin tersebut. Apa yang dikatakan para sahabat? Seperti yang dikatakan Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahi jamaah, tidak akan terjadi kecuali yang Allah tetapkan dan tentukan. Orang kalau tawakal itu jadi pemberani. Khalid bin Walid meninggal di mana? Di mana Khalid bin Walid meninggal? Di atas ranjangnya. Padahal kata Khalid bin Walid, tidak ada sejengkal di tubuhku ini kecuali ada bekas tebasan pedang atau tusukan tombak atau bekas anak panah. Nih aku sekarang mati, kata Khalid bin Walid, seperti matinya sapi jantan di atas ranjang. Padahal Khalid kepingin mati di medan perang, tapi nggak mati gitu loh. Makanya ketika orang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, dia yakin ketentuan Allah itu pasti baik buat dia. Ya udah. Ini bicara buah dari tawakal. Kemudian yang keempat di sini, orang yang bertawakal akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya ada di surat apa? Surat perceraian. Surat At-Talaq. Karena biasanya orang kalau cerai itu banyak putus asa. Oh gitu Ustaz ya. Iya. Dia kadang kala kalau selama ini sebagai ibu rumah tangga, dia akhirnya mikir, ana gimana Ustaz ya? Padahal ibu ana sudah nggak ada, bapak ana sudah nggak ada. Ana juga bukan pekerja. Ternyata ana diceraikan sama suami ana. Ini ayatnya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi. Tapi kalau seorang wanita pekerja ketika diceraikan, apa yang dia lakukan? Alhamdulillah, saya sudah persiapan sejak dulu. Siap. Tapi ini yang kelima, tawakal adalah sebab mendatangkan rizki. Jadi mendatangkan rizki itu bukan hanya bekerja, bukan hanya berusaha. Jadi ibu-ibu yang membantu suaminya bekerja, tolong bantu suaminya dengan bertawakal. Suaminya selalu ketika berangkat kerja katakan, Mas, jangan lupa baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Aku yakin yang sampai ke rumah ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong dibantu bukan hanya dengan bekerja. Allah. Tapi dengan tawakal. Barakallahu fiik, itu mungkin. Baik, Ustaz, insyaallah. Berkaitan dengan tadi masalah talak, putus asa. Ini ada pertanyaan bagus nih, Ustaz. Dari beberapa pertanyaan yang disampaikan saya. Ustadz, saya korban KDRT. Nah, tapi saya diam saja karena anak. Berkaitan dengan tawakal yang artinya berserah diri, pertanyaannya adalah, apakah tawakal saya salah? Kalau saya diam saja dan membiarkan suami melakukan hal tersebut, apakah itu bagian dari pasrah dan tawakal saya kepada Allah dengan kondisi yang ada? Yang ketiga, sikap yang tepat dengan kondisi saya seperti ini bagaimana Ustaz agar menjadi bagian pahala buat saya? Tafadhol Ustaz. Nah, ini kelihatannya ada yang tanya ada di sini? Iya jelas Ustaz, karena itu pertanyaan dari. Nah, Insyaallah. Cuma anak kepingin tanya ibu-ibu ya. Adakah suami yang marah kemudian melakukan KDRT tanpa sebab? Ada. Oh ada. Bawa ke rumah sakit jiwa itu. Bawa ke rumah sakit jiwa. Yes. Kemarin yang lagi viral. Cut Intan Ustaz. Jangan aneh-aneh. Hafal ya. Ah. Allah. Ternyata masuk follower. Kelepasan saya Ustaz. Dah. Apa yang menyebabkan suaminya itu kemudian memukulin istrinya? Ibu-ibu, anak kepingin ibu-ibu yang jawab. Ibu-ibu yang jawab deh. Oke. Nah kalau saya jawab ketahuan kalau saya. Anak tahu suaminya nggak benar. Baik. Suaminya dikatakan selingkuh ya, Iya. suka melakukan KDRT. Cuma ingin tahu
Di video itu, apa yang menyebabkan suaminya kemudian melakukan KDRT? Siapa yang mau jawab? Ayo, angkat tangan yang jawab, ada hadiahnya. Ayo, ada hadiahnya. Wah, ini... Oh ya, ada tanda tangan. Silakan, Mbak. Oke, kita coba dengarkan investigasi seperti apa? Investigasi insert. Seru nih, Ustaz nih. Karena di Twitter, X sama di Instagram itu beda pendapat ya. Dari para netizen. Ada khilaf di antara mereka. Ada khilaf di antara netizen. Jadi netizen sama warganet berdebat. Berdebat, luar biasa. Dengan dua platform yang berbeda. Silakan. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zahra dari Purworejo. Yang menyebabkan, tadi kalau nggak salah suaminya influencer ya? Ya. Yang menyebabkan dia melakukan KDRT. Kalau dari video itu? Dari video itu, suami melihat video negatif. Siap. Lalu yang kedua, suami ada rasa kurangnya. Enggak, yang dilakukan istrinya. Suaminya udah nggak bener. Ya. Yang dilakukan istrinya waktu itu apa? Triggernya apa selain lihat video? Enggak, suaminya nggak bener. Udah, suaminya nggak bener. Iya, Ustaz. Anak ini bicara istri. Iya, Ustaz. Nah, nggak bicara suami. Oke, siap. Jadi suami melakukan itu karena ada rasa yang belum selesai pada diri suami. Ada yang belum selesai pada diri suami. Ya, tapi yang kedua adalah kalau saya dari sisi psikologi yang tadi ya, tapi kalau saya lihat dari sisi Islam, istri ini salah karena menyebar aib dirinya yang mana bukan itu pertanyaannya. Kasih hadiahnya tapi. Udah kasih hadiahnya. Yang mana Baik, pertanyaan? barakallahu fikum. Nah, Ana bukan meminta tanggapan dari sisi Islam, tapi di video itu apa yang menyebabkan suami kemudian memukulin istrinya? Tuh ada yang angkat tangan tuh. Sebelah tengah. Oh, kasih baik. mic-nya. Nah, mana? Oh, itu dulu, baik. Boleh. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saksi wabarakatuh. digital bagaimana? Saya Rina dari Jogja. Oh, baik. Barakallahu fik. Nah, silahkan Ibu. Wafika barakallah. Menurut saya ini dikarenakan suami merasa istri tidak bisa melawan dan istri itu hanya makhluk yang lemah. Jadi dia bisa melakukan apa aja ke istri gitu. Siap, kasih hadiahnya, tapi bukan itu jawabannya. Iya. Oke, masalahnya kalau ngobrol sama perempuan, Ustaz, ini harus susah. membedakan antara dua. Kebenaran atau pembenaran. Ya, yang depan sini, yang depan. Kasih mic-nya yang paling depan. Depan, ya silakan. Tapi Mana kalau mic, ini mic, salah nggak dapat hadiah. Depan Mbak, mic Mbak. Silakan, Yang depan Mbak. sini. Oke, iya Mbak, sebentar. Ini dulu, boleh. Nanti setelah itu baru ke sana. Satu masalah ternyata ada banyak kepala ya. Itu dia, Ustaz. Jadi kalau ada masalah di Instagram atau di X Twitter, yang seru itu komentarnya, Ustaz. Oh Allah. Lanjut, Ustaz. Nah, Ibu, silakan. Assalamualaikum, saya Titi dari Jakarta. Baik, Bu Titi. Kalau melihat dari video itu karena istri merebut HP suami. Oh. Betul. Iya. Betul. Iya. 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 Jazakillah khairan. Kasih hadiahnya. Asya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, kenapa anak katakan kalau suaminya marah tanpa sebab bawa ke rumah sakit jiwa? Karena di dalam agama kita mengingkari kemungkaran itu syaratnya tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Baik. Suami nonton Ya. yang tidak diperbolehkan dalam agama. Oke. Coba antum pegang. Ya, Ustaz. Ya, Oke. dia lagi nonton, dia lagi main game lah. Oke, Ustaz, ya. Oh, udah lagi mau menang ini, kata istrinya, bertakwalah kepada Allah. Masjid, udah azan. Ayo, kok kapan jadi orang kayak gini terus? Sampai kapan gitu kan? Bagaimana sikap suami? Marah. Marah. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Bagi yang mampu. Mampu itu ada tadi persyaratannya. Jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Wanita ini lemah.
Suami itu pemimpin, walaupun suaminya zalim, dia lebih kuat secara fisik. Ketika istrinya melakukan tindakan yang membuat dia marah, loh iya tapi kan suaminya dulu Ustaz. Ini kita membangun rumah tangga mau dapat sakinah, bukan mau berantem. Bukan, suaminya salah betul. Tapi apakah ketika seorang istri merampas HP suami, masalahnya selesai? Nggak selesai. Bagaimana mengingkari kemungkaran tersebut dengan lisan? Perempuan ini punya senjata yang tidak dimiliki laki-laki. Nangis tadi. Betul. Oh nangis, iya betul. Kasih hadiah, coach, kasih hadiah. Jadi perempuan itu jangan sok kuat kalau sama suaminya. Oh Ustaz, tapi ana lihat Ustaz di tetangga, Masya Allah suaminya nurut sama istrinya. Itu suami tetangga, bukan suamimu gitu loh. Kita ini semua tahu sama suami kita. Suami anak, suami ibu-ibu. Ibu tuh tahu sama karakter suaminya. Suaminya pemarah. Suaminya masalah sedikit jadi besar. Engkau sudah tahu. Walaupun suami yang bikin masalah, bagaimana marahnya itu tidak sampai terjadi KDRT. Suaminya dipegangin. Nih para istri ya, kalau suaminya melakukan kesalahan katakan, Mas, aku. Katakan aku, minta maaf Mas. Tapi kebanyakan perempuan apa? Kamu. Kalau sudah kamu ini nantang. Akhirnya masalah tadi yang seharusnya tidak selesai, akhirnya yang selesai tanpa KDRT terjadi KDRT. Udah tahu suaminya pernah KDRT. Berarti udah tahu tuh istri. Biasanya kalau aku ngelawan KDRT. Kalau aku jawab KDRT. Kalau aku ini istri udah tahu dengan karakter suami. Maka tolong jangan diulangi. Tujuan berumah tangga itu adalah tadi sakinah, mawaddah, dan rohmah. Dan ternyata istri ketika nuntut, istri ketika teriak-teriak tidak menyelesaikan masalah. Maka bagaimana tadi dengan menangis, mengatakan, Mas aku minta maaf Mas. Aku minta maaf. Aku mungkin selama ini yang belum berkhidmat kepadamu. Aku rendahkan dirimu, suami akan tahu diri, malu dia. Iya Ustaz, kalau suami yang benar. Ini gimana terusnya? Jadi tolong ibu-ibu usahakan KDRT tidak terjadi. Baik. KDRT tidak terjadi. Ada cerita yang mungkin sebuah permisalan ya. Baik. Ada seorang yang mengadu mengatakan kepada seorang ustadz, anak punya suami ini na'udzubillah ustadz, temperamental, gampang marah. Ini pokoknya yang dilihat itu kelakuan buruk suami. Taib. Engkau kepingin suamimu benar? Iya. Aku kepingin demi anak-anak rumah tangga itu baik. Kata dia, engkau datangkan 3 kumisnya singa. 3 kumisnya singa. Katanya gimana? Ya udah terserah. Engkau katanya kepingin suamimu benar kata dia. Akhirnya dia berangkat ke tempat penangkaran singa. Dia di sana tiap hari datang ngelempar daging ya ke singa itu, berhari-hari dia lakukan. Mulai singanya ini kenal. Ketika ngeliat perempuan ini datang dia senang. Karena bakal dikasih makan gitu loh. Kasih makan sampai dia bisa ngelus-ngelus itu singa. Ketika singanya tidur digunting kumisnya. Dia datang ke gurunya. Ini kata gurunya, Allahu Akbar. Singa bisa nurut sama engkau. Berarti... Kok bisa potong kumisnya singa? Masa suamimu nggak bisa? Adik suamimu tidak sejahat singa gitu loh. Fir'aun aja sama Asia itu ketika dia membunuh semua bayi-bayi laki-laki Bani Israel, sampai suatu saat datang itu bayinya Nabi Musa alaihissalam, yang tentunya dia tahu ini bayinya Bani Israel, karena dibuang, disembunyikan. Apa kata istrinya? La taqtuluh, jangan dibunuh. Fir'aun tidak bunuh, jangan. Istri itu punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh orang lain. Maka tolong berikan pelayanan, rendahkan dirimu. Tadi menangis ya, tunjukkan bahwa engkau yang salah, engkau yang salah. Maka dalam hadis Nabi SAW ketika menyebutkan wanita-wanita penghuni surga, itu yang kalau dizalimin sama suaminya atau menzalimin suaminya, siapa yang minta maaf? Istri.
Tapi istri disuruh minta maaf. Allahu Akbar. Muter sini. Iya, Ustaz. Muter, nunggu 2-3 hari. Akhirnya suaminya capek. Aku minta maaf sudah. Dan satu lagi Ustaz, kalau kita belum minta maaf, kita didiemin biasanya Ustaz. Didiamkan sama Allahu Akbar. Itulah beberapa penyebab KDRT jamaah sebenarnya. Ana sekali lagi tidak membenarkan perbuatan KDRT. Baik. Akan ada hisab buat mereka yang melakukan kezaliman kepada suaminya. Maka buat yang bertanya, kalau engkau ingin mempertahankan rumah tanggamu, bikin di rumah tidak ada KDRT. Masya. Bikin di rumah tidak ada KDRT. Ada cerita ini, Coach. Yes. Seorang laki-laki, dia duda. Baik. Udah berulang kali nikah, terakhir mesti gugat cerai. Istrinya itu. Akhirnya ketika dia melamar seorang wanita, dia cerita, aku ini seperti ini kata dia. Aku sudah pernah nikah, gagal lagi, kata dia. Lalu kata calon istrinya, iya. Kata apa kata istrinya? Atau calon istrinya, yang membuatmu berlaku buruk itu adalah istri-istrimu. Mereka yang memaksamu untuk melakukan tindakan kekerasan. Semoga engkau nikah sama aku, engkau jadi baik. Allah. Dan betul, menikah suaminya jadi baik. Maka tolong ibu-ibu jangan hanya melihat kepada keburukan suaminya. Gimana kalau suaminya sampai selingkuh? Ada sebab, ada akibat Ustaz. Pembelaan laki-laki. Enggak, tetap enggak benar ya. Tetap enggak benar. Jadi tetap yang namanya KDRT dosa jemaah ya. Akan ada hisab kelak pada hari kiamat. Hanya saja karena Anda sedang berbicara sama ibu-ibu, maka Anda sampaikan ini kepada emak-emak. Kalau Anda berbicara kepada laki-laki, lain ceritanya. Maka tolong kalau benar-benar ingin mempertahankan, bikin di rumah tidak ada KDRT. Di rumahku tidak ada KDRT. Suaminya mau marah, istri langsung datang. Bang, minta maaf bang ya. Kira-kira suami akan marah? Enggak. Oh iya sudah, gak jadi marah. Tapi kalau suami lagi marah, bang, aku capek ngurusin anak-anak. Engkau datang marah-marah. Selesai urusannya? Enggak. Sama-sama capek. Dan layani suami dengan baik. Wallah, tidak ada fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki. Masya Allah. Daripada wanita. Dan kondisi negeri kita sangat memprihatinkan. Di mana orang berangkat kerja, kumpul sama perempuan di sana, ketemu perempuan di sana. Yang perempuan-perempuan ini bersolek, dan kalau ngomong lembut. Jadi perempuan itu, kalau ngomong sama suami, beda kalau ngomong sama atasannya. Ada seorang perempuan ini ngomong sama temennya. Yes. Gimana ya, aku punya laki-laki ini kata dia, suka marah ini itu kata dia. Oh udah gue cerai kata dia. Cuma yang jadi masalah dia bosku kata dia. Oh dengerin kalau bos, nanti dipecat engkau. Jadi kalau bicara tempat kerja, perempuan itu akan berlaku baik, tapi sama suaminya enggak kadang-kala. Maka tolong dirubah. Tolong ketika suamimu pulang, sering Anda sampaikan jangan ditanya suaminya dari mana. Nggak ada pertanyaan dari mana. Yang ada pertanyaannya, mau apa? Suaminya datang, bang, mau apa bang? Bikin suami yang pemarah itu jadi nggak pemarah, sama lah kayak singa tadi. Kalau setiap datang makanan siap, dikasih menu suaminya, bang, fabel. Wah, Ustaz, Masya Allah. Oh, ini siap semua, tapi nunggu 15 menit. Tinggal dipesenin online, kirim datang. Masya Allah. Artinya bisa tuh perempuan seperti itu sebenarnya. Berarti intinya gini Ustaz, di sesi terakhir ini kesimpulannya adalah laki-laki itu adalah singa, tapi singa sirkus di rumah Ustaz. Oh, singa sirkus. Betul, dia itu singa beneran sebenarnya. Iya. Ketika ketemu istri jadi singa sirkus. Iya Ustaz, itu kira-kira Ustaz. Baik, Masya Allah, waktunya sudah habis Ustaz, mohon izin. Mudah-mudahan sesi ini sangat bermanfaat buat kita dan saya berikan kesempatan Ustaz untuk istirahat di VIP room. Istirahat? Belum capek kita ini. Baik, bismillah kita istirahat dulu. Masih ada.